Kita akan dasari firman Tuhan di dalam Amos pasal 5 ayat yang ketiga sampai ayat ke-6. Dan saya ambil tema mencari Tuhan bukan ibadah status. Ketika kita dalam kondisi sebelum COVID-19 ini ada, dan kalau hari ini, kalau di masa-masa ini Tuhan izinkan semua terjadi, sekali lagi kita yakin bahwa semua tetap dalam kendalinya Tuhan. Bukan berarti COVID-19 ini maunya Tuhan. Tetapi kalau kita ingat dari kisah kejadian Adam dan Hawa pun, Allah tidak pernah ingin manusia jatuh dalam dosa. Tetapi kenapa? Gitu ya, manusia jatuh dalam dosa awalnya bukan karena kekurangan, bukan karena miskin, bukan karena kurang makan, bukan karena ada yang tidak tercukupi, tetapi karena ada keinginan yang ingin setara dengan Tuhan. Hari ini firman Tuhan datang kepada kita mengingatkan ada 3 tempat penting bagi bangsa Israel: Betel, Gilgal, dan Beersheba. Betel ini bicara tentang rumah, bagaimana kisahnya Yakub, ya kan, ada perjumpaan bergumulan pribadi dengan Allah. Begitu juga dengan Gilgal. Gilgal itu ada arti adalah lingkaran. Pertama kali Abraham bangun mezbah itu di Gilgal. Ada tempat perkemahan pertama bangsa Israel, tempat tinggal pertama saat injakan kaki di Kanaan, itu di Gilgal. Kemudian Beersheba tidak kalah pentingnya. Arti dari bahasa sebenarnya dari bahasa Ibrani adalah sumber, ya kan? Sumber berkelimpahan. Itu berarti ada kesegaran. Ada hubungannya juga dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Sama dengan ibadah status. Ketika orang menyamakan Tuhan itu sama dengan tempat ibadah, misalkan kita tidak mengalami apa-apa dan menerima apa-apa dan tidak ada yang terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan bukan tempat, tetapi Tuhan adalah pribadi yang firman Tuhan ingatkan kita cari, bukan cari tempatnya, tetapi cari Tuhan. Di masa COVID-19 ini, kalau menjadi perenungan buat kita, ini adalah kesempatan di mana Tuhan ingin supaya semua orang tidak terjatuh Tuhan. Kalau kita perhatikan di Amos tadi, Tuhan bilang, carilah aku, maka kamu akan hidup. Firman Tuhan lagi di dalam Yesaya pasal 55, ya kan, mengatakan di ayat yang ke-6, carilah Tuhan selama ia bersyukur kalau Tuhan masih kasih kesempatan kita. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion seperti kita ini rasanya bermimpi, jangan lupakan, jangan kembali kepada ibadah status. Di Yesaya pasal 55 ayat ke-6 ini, cari Tuhan itu dengan kerinduan dalam masa perkenanannya. Cari Tuhan yang pertama seperti orang yang haus di padang gurun. Seperti itulah mari kita mencari Allah. Rasanya seperti orang yang haus di padang gurun. Ketika Tuhan izinkan ada proses kehidupan kita alami, pernahkah kita rasa haus? Cari Tuhan lebih dari katakan aku haus akan Tuhan. Udah cari Tuhan itu seperti lagi lapar. Ayo cari Tuhan, rasanya kita lagi lapar. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Orang yang haus dan lapar seperti itu, pas responnya akan beda. Tingkat kepuasannya pun beda. Cari Tuhan yang ketika seperti orang yang sedang mencari uang setiap hari tanpa lelah. Di zaman COVID-19 ini orang semakin berusaha bagaimana bisa bertahan. Segala kondisi bisa berubah. Apakah ini maunya Tuhan? Tuhan bisa merekahkan segala yang baik, segala yang buruk menjadi kebaikan. Tuhan sanggup merekahkan segala yang jahat untuk mendatangkan kebaikan buat kita yang seperti apa, kita yang mengasihi Tuhan. Jangan pernah lupakan, jangan pernah dilupakan di bagian akhir dan firman Tuhan. Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bukan untuk hanya sekedar semua orang, tetapi semua orang yang mengasihi Tuhan. Soal ibadah status, nah Tuhan tidak menghendaki itu. Orang yang tulis status kelihatannya rukun belum tentu dalam rumah tangga hari itu sedang rukun. Bisa jadi berapa detik kemudian bentrok. Karena itulah juga Tuhan tidak mau. Namanya ibadah itu adalah perjumpaan dengan Tuhan, ada komunikasi, ada interaksi, ada relasi.
kalau ibadah kita menjadi ibadah yang sejati, Roma 12 katakan, itu akan berbeda, ya kan? Tuhan menghendaki hubungan yang nyata dengan Dia, ya kan? Terwujud di dalam kelakuan kita sehari-hari. Nah, itu ibadah yang sejati, Mas. Lewat kelakuan kita, perkataan. Jangan samakan Tuhan sekali lagi dengan tempat ibadah. Karena saat kita ada di tempat ibadah atau di gereja, tidak menjamin Tuhan itu boleh kita dapat rasakan, dapat kita alami. Selama ibadah menjadi ibadah status, Tuhan tidak berkenan. Apa yang Tuhan perkenankan? Apa yang Tuhan minta? Hati yang bertobat. Kalau ada hati yang bertobat, terang Tuhan ada. Dan kita bisa menikmati Tuhan sama-sama. Jangan pernah ada satu kita yang mau diluputkan dari menikmati Tuhan. Dalam segala kondisi, bahkan sangat sulit responi dengan berserah. Tetapi kalau Tuhan kita jadikan sentral di mana kita untuk beribadah menikmati Tuhan, tubuh kita ini sekarang menjadi bagian terus. Ketika COVID-19 berlalu, karena ini menjadi doa kita semuanya, dan Tuhan akan melakukan badai ini,